Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah naqra hadiyatan wasilatan lana rohi jami masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina fiddin wa nahususan jami'il muwaqqifina wal munfiqin wal muqimina wal amilina bihadzal majlis ta'lim al-fatayat khususan lalu yang marhumah Ustazah Kerana Maryam binti Muhammad Ustazah Kerana Ustazah Maimunah binti Muhammad usuliha wa usulihi wa qurihi wa ahimah wa yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yuskinuhum wa yuli darajatin fil jannah wa yahudu alaina min barakati ulumihim wa anwarihim fid dini wa dunya wal akhirah wal fatihata bil qabul wa usulina jami'il ma'mul ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para asatizat, para guru, Lasiyama, guru kita Ustazah Siti Khadijah, kemudian para pengurus majelis taklim, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji-puji syukur milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Istiqomah kita dalam majelis kita, majelis taklim al-fatayat setiap hari Senin, mudah-mudahan dengan berkah keistiqomahan kita mengaji, Allah ampuni dosa kesalahan kita, memanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, luaskan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan semuanya yang belum berangkat atau yang sudah berangkat, kita semuanya berkesempatan untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke makam baginda Rasulullah, melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini hawa-hawa Ramadan begini dah Bu ya? Iya, Ramadan ya. Ntar kalau tanggal 1 ya? Iya Bu. Malamnya baca Robik Firli, ya. Maghrib, habis asar, Robik Firli, sama habis sembahyang subuh Robik Firli. Berapa kali Bu? 70, bukannya 70 ya, 70 paling sedih. Lebih boleh, kurang ya. Jadi Bu, apa namanya? Kalau di kitab ada namanya kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini pentingnya kita ngaji, Bu. Penting banget kita ngaji biar dikit dan ngamalin ilmu. Sebab orang itu ntar meninggal. Semua kita pasti meninggal dunia. Nah, begitu kita meninggal dunia, semua amal putus. Tapi ada 3 amalan yang gak putus. In qata'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyah. Itu kalau majelis taklim bocor, majelis taklim butuh dicat. Entah kalau dicat ancem panitianya. Lu cat tapi lu jangan ganti-ganti catnya gitu. Sodakotin. Nah, jadi kalau kita cat ada paku kita nempel nih, satu aja. Kurang dicat, kurang paku tuh bocor tuh pinggiran. Mau dibetulin, kasih gua duit. Jadi selama masih nempelnya bukannya nempel ntar hilang, catnya nih, catnya dicat, begitu udah rusak kan dicat ulang. Ustaz, berarti amal saya hilang? Kagak, karena udah pernah dicat. Selama majelis taklimnya masih ada, jadi orang kemudian masih nuntut ilmu di situ, dapat pahalanya. Dapat Bu. Jadi kalau sodakotin jariyah. Nah, au ilmin. Nah, ini yang paling luar biasa. Bu, biar kita udah tua, ngaji jangan berhenti.
sedikit aja kita ngasih ilmu yang manfaat sama orang, dikit aja Bu, kasih ilmu yang manfaat sama orang, yang dipakai sama orang. Misalnya begini nih, ini ilmu nih. Kita belajar ilmu soal kapan masuknya bulan Ramadan, kan gitu ya. Kemarin kita belajar. Ramadan diketahui dengan 5 cara, yaitu yang pertama kalau ngelihat ru'yat gitu. Kita belajar begitu. Kita ngelihat sendiri ru'yat, maka berarti sudah masuk Ramadan. Kalau nggak bisa melihat gimana? Bisa ngitung. Kita kagak bisa juga. Kagak bisa ngitung bagaimana? Nunggu isbat, nunggu pengumuman dari pemerintah. Ada yang nanya begini Bu, ada yang nanya sama kita, dikit-dikit nih 2 hari 3 hari mau puasa, ada yang nanya nih sama kita. Terus yang paling aman bagaimana? Udah kita ngitung kagak bisa, ngelihat kagak bisa, nungguin pemerintah aja. Ada yang nanya sama kita, 2 hari mau puasa, dia nanya begini nih, Bu, kapan sih kita puasa gitu? Terus kita kasih tahu Bu, kita puasa, ntar tungguin aja pengumuman pemerintah. Ilmu tuh. Nah begitu kita ngomong segitu, ntar kita puasa, mau Rabu apa mau Kamis, kita tungguin aja pengumuman pemerintah. Tuh orang puasa sebulanan, puasanya dia nungguin pengumuman pemerintah. Kata pemerintah puasa Rabu, mulai hari Rabu dia puasa. Sebulanan dia puasa, kebagian pahalanya kita Bu. Kita yang ngasih tahu ilmu sedikit banget tuh, tungguin pemerintah, kebagian pahalanya. Apa misalnya begini, kita belajar cara wudhu, Kalau yang wajib muka, tangan, pala nih. Wudhu nih, pala, kaki. Ada orang nanya sama kita, kalau pala basuhnya bagaimana? Kalau Imam Syafi'i kan asal kena doang gitu. Pokoknya lu kenain air, jangan sampai kena air pala, basahin belah mana aja, mau belah mari, mau belakang nih. Sebab kalau pala Bu disebut pala, dijitak di sini dijitak pala, di sini dijitak apa nih? Pala juga. Di belakang ditowel nih, kena pala juga. Jadi pala itu kalau kita pakai air begini kena pala, begini kena pala, begini kena pala. Pala tuh kita ajarin dia nih, pokoknya pala jangan ditinggal begitu. Dia selama kemudian dia sembahyang sholatnya wudhunya palanya dia kenain sini nih, kita ajarin kenain sini. Selama dia wudhu kena begini, kebagian pahalanya Bu. Kita kebagian pahalanya. Jadi siapa orang yang paling gede pahalanya? Banyak, Imamul Mazhab tuh, Imam Syafi'i. Hari ini orang sembahyang, hari ini orang kaifiyah wudhu, hari ini orang cebok, Imam Syafi'i kebagian pahalanya. Orang ilmunya dia ngajari. Imam Syafi'i udah mati dari tahun 205 Hijriah, udah meninggal. Sekarang 1447 ya. Masih kebagian Bu pahalanya Imam Syafi'i itu, ya Allah. Ilmu yang paling mahal, nah ini makanya saya harap banget kencing DJ ini, Fikri jangan berhenti. Nah ilmu yang paling mahal, apaan ilmu yang paling mahal? Alif batasa. Iya, ilmu yang pahalanya paling gede, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang paling manfaat. Itu apa? Alif batasa. Makanya kalau kita punya anak, punya cucu, kalau bisa alif batasa kita ngajarin diri. Kalau nggak bisa, nih kencing dulu nih, perasaan saya deres dah dulu habis sembahyang maghrib. Apa namanya ikro? Itu Bu, orang belajar alif batasa, ilmu dasar. Kalau dia bisa baca Al-Quran, dia baca kitab. Selama itu orang, saya belajar dulu kan alif batasa mancing DJ. Selama saya baca Quran, selama itu orang baca Quran, saya baca kitab, cing DJ kebagian pahalanya sampai saya mati. Lah kebagian yang kagak diaminin juga kebagian. Bagian. Muridnya berapa banyak sekampung? Ada 200 orang, 300 orang ganti-ganti. Selama itu murid baca Quran, yang ngajarin alif batasa, kebagian pahalanya masih. Makanya alif batasa jangan berhenti. Batasa. Saya baca kitab Bu.
qala mu'allifu qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana. Saya baca nih kitab nih Al-Azkar, saya baca Safinah, saya baca kitab Aqidatul Awam. Lah kebagian ya enggak sadar. Bagian pahalanya jeung DJ. Gitu, Bu. Makanya riba ilmun yuntafa'u. Nah, kita jangan berhenti nyari ilmu. Ajarin dikit aja Bu orang. Sembahyang nih. Sembahyang, lu jangan tinggal sembahyang. Cara takbiratul ihramnya niatnya begini. Dipakai seumur-umur sama dia, seumur-umur kebagian pahalanya kita yang ngajarin. Au ilmun yuntafa'u bihi, itu segitu doang ilmu. Emang apa? Ilmu kudu begitu. Ada di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabiri Rosad nih. Ini kitab banyak cerita-cerita hikmahnya yang kita kagak tahu. Sebab hal itu ada yang zahir, ada yang batin. Di Irsyadul Ibad ada diceritain orang ngeliat orang yang udah pada meninggal. Jadi ada orang lagi pada meninggal, orang udah pada meninggal. Orang udah pada meninggal lagi berebut makan. Orang udah pada meninggal berebut makanan. Begitu berebut makanan, Bu, kenapa orang berebut? Karena kurang. Coba yang duitnya banyak, coba yang perutnya kenyang, tabungannya banyak. Orang, Bu, duitnya banyak, di rumah Indomie banyak, di rumah beras banyak, di kantong duitnya banyak, tabungannya banyak. Berebut mau kagak? Kagak mau. Kalau perlu dia nambahin. Disuruh berebut antri gitu sampai 150 meter, 50 meter berebut, mau kagak, Bu? Nah, kagak mau ada, Bu. Apalagi kalau orang yang kaya, udah kaya, kalau istilahnya kaya tuh 7 turunan. Kalau orang udah kaya 7 turunan, mau nggak Bu berebut, Bu? Kali dia serakah berebut juga Indomie 2, mau nggak? Nggak mau. Kenapa orang berebut? Karena kurang. Itu orang pada berebut, Bu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, berebut apaan? Berebut kiriman doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang pada kurang-kurang berebut nyari. Tapi di pojokan ada orang tua lagi duduk nyantai aja, senderan dia. Yang lain lagi pada berebut, itu orang tua duduk nyantai aja, senderan. Lihatin aja tuh orang lagi pada berebut. Ditanya, emang apa kagak berebut? Sombong banget. Kata dia, saya cukup gitu. Tiap hari anak saya masih doain. Kemudian biar dikit ilmu saya alif batasa, murid-murid saya masih ngirimin doa. Lah biar dikit, Bu, kalau muridnya banyak, Bu, maafin saya. Duit 50.000 dikit. 50.000 banyak apa dikit, Bu? Dikit. 50.000 beli rokok sebungkus kalau rokok. 50.000 beli beras sekali masak, beras 2 liter sama sayur. Kali sekali masak ya 50.000. Tapi kalau yang ngirimin 100 orang jadi banyak enggak? 50.000, 100. Apalagi 1.000 orang yang ngirimin. 50 kali 1.000 berapa? Hah? Kagak. 50.000 kali 1.000. 50? Banyak atau dikit? Nah iya, ini alif doang, Bu. Alif kan dikit pahalanya. Alif, yang ngirimin 1.000. Jadi banyak apa kagak? Lah banyak, Bu. Lah makanya dia tenang aja tuh bapak-bapak, jonjon gitu. Jonjon dia duduk. Emang apa? Tenang aja. Yang ngirimin banyak. Pahala no, dari sana 50. Ya Allah, tenang dia hantar. Di dalam kitab Irsyadul Ibad tuh diceritain gitu, Bu. Kenapa tenang? Nah, pikirannya enak. Ini saya mau kasih rumus supaya pikiran kita enak. Jadi di dalam banyak kitab diceritain, dikisahin, dikabarin. Manusia unsurnya 2. Nih, Bu, kita. Saya, ibu-ibu semuanya unsurnya 2 dalam diri kita. Ada jasmania, jasad.
ada rohaniyah, ruh. Jadi ini isinya dua nih, ada jasad, ada ruh. Punya jasad, punya ruh. Jasad kita perlu makan. Nih, ngopi penting apa kagak? Belum banget Bu. Ya, nggak boleh kagak ngopi. Makan penting nggak Bu? Jajalin dah seharian kagak makan. Lemes, gemeter. Dilihat sama teman kita, lu ngapa sih gemeter banget belum makan? Bu, sehari kagak makan lapar kagak Bu? Gemeter. 2 hari kagak makan? Nah, 2 hari Bu jajalin nggak makan. Orang yang puasa, orang puasa itu kan udah niat banget mau puasa. Udah gitu subuh-subuh sahur, jam 2 aja masih lapar, masih berasa. Jam 2 siang, apa buktinya lapar? Jam diliatin mulu. Oh, jam 2 baca Quran sebentaran, begitu lihat jam 2 lewat 5. Bentaran banget baca Quran, baca lagi Quran, jam 2 lewat 10. Lapar. Orang kurang makan, lapar. Kalau lapar gelisah. Orang kalau kurang makan gelisah. Sekarang saya Bu, kalau ada gini ya, kita juga kali ya, ibu-ibu nih kalau belum ngeteh, buyeng ya? Iya. Salah nih yang udah biasa ngeteh nih, kurang ngeteh buyeng ya? Gua ngapa sih ini gitu ya, seloyongan aja. Kurang apa ya? Begitu ngeteh, hilang buyengnya, buyeng aja gitu. Saya juga Bu, kalau belum ngopi gitu. Kalau ngopi, ngapa sih nih? Bikinin kopi, minum kopi, hilang buyengnya. Apalagi makan. Orang sehari kagak makan lemes. 2 hari nggak makan lemes, 3 hari nggak makan, apalagi dah. Ini jasad kita perlu makan. Begitu perlu makan, maka kita makan. Begitu kita habis makan, apa yang kita rasa itu? Kenyang. Begitu kenyang ngantuk dah. Tenang pikiran ya. Coba dah gua kalau lapar, rebahan, kagak bisa tidur, golet tuh, golet sini. Tapi kalau perut kenyang, cuci muka, begitu habis cuci muka pasang AC, apa pasang kipas angin, kena angin gitu sepoi-sepoi ya, begini dia. Nah, pulang. Tenang. Orang yang perutnya kenyang, pikirannya tenang, tidur tenang, enak tidur. Jasad. Kemudian kata Allah, alladzi ja'alal mauta. Ntar jasad saya matiin kata Allah. Mati kita ntar meninggal nih. Bu meninggal, mati, dikuburin. Yang dikuburin jasad kita. Dan ingat Bu, di dalam kuburan ada dokotul kubri. Jadi itu jasad kena yang namanya dokotul, himpitan kuburan. Apa yang dihimpit nih tubuh kita, jasad kita? Dari pala didorong, dari kaki didorong, tulang kita dikumpulin di pinggang. Bu, ini jasad kita begini tiduran. Dari sini didorong, dari pala, dari kaki didorong, digencet, dikumpulin di pinggang. Makanya kalau tanya tukang gali kubur, siapa aja tanya tukang gali kubur, kan begitu dikuburin. Tuh kalau nemuin tulang pasti tulangnya menyatu. Ya tanya tuh, kalau kuburan yang udah ada orangnya, kalau bahasanya orangnya, kuburan memang ditumpuk nih, digali. Itu pasti tulang udah nyatu di pinggang. Dan digencet gitu tuh ya, gitu. Tanya sama tukang gali kuburan. Ngotep tanya dah. Kuburan mah kagak ada yang bisa. Kali palanya di sini, kakinya di sono kagak ada. Palanya di situ ngumpul gitu. Kemudian ruh hidup. Jadi manusia ada 2, ada jasad, ada ruh. Jasadnya meninggal, ruhnya tetap hidup. Ruh kita perlu makan juga. Kalau makanan jasad yang paling enak nih, daging, sayur asem, tempe, nih jasad kita nih.
Coba dah kita makan Bu, siang-siang tengah dibolong sayur asem, ikan asin, tempe panas, jengkol dipedeng. Enak banget Bu, mantep banget Bu. Emang lagi lapar belum nyarap nih. Jalan ke sono kemarin kemana? Ke yang sama anak yatim, ke Anyer ya, suka gitu ya. Yang anak yatim kemarin tuh, yang pakai helm. Lah saya makan jengkol sampai saya gini-gini. Lagi sama Pak Ali. Saya emang enak banget. Habis makan jengkol kena angin laut serap-serap orang-orang pada jalan ke laut, saya rebahannya di busur angin. Jasad kita makanannya itu, ruh kita makanannya amal ruh. Tuh termasuk makanya kenapa orang di dalam kuburan dia tenang masih dikirimin amal ruh. Jadi orang yang meninggal dunia, emak kita, bapak kita nih Bu, orang yang meninggal dunia, kalau kita datang ke kuburan jangan dibawain hal yang kelihatan, jangan dibawa. Emak kita dulu demen banget nih sop gurame. Sop gurame. Bawain ke kuburan kucing. Mak nih, mak demen banget sop gurame. Bawain sop gurame ke kuburan. Lagi terjak kucing ya mak. Yang dibawain enggak baca doa. Kita juga begitu Bu dalam kuburan, yang dimakan amal kita. Siapa orang yang kaya di dunia, pikirannya tenang. Nih Bu, kalau orang nyari duitnya harian, tiap hari pikirannya masih puyeng. Orang nyari duit harian, tiap hari puyeng terus. Nyari bakal makan, besok puyeng bakal makan, bagaimana nyari lagi bakal makan. Yang nyari bulanan begitu. Ada orang yang udah tenang banget hidupnya. Orang yang duitnya udah kagak habis-habis, orang nyebutnya jutawan, miliuner. Apa namanya bilioner, orang yang duitnya kagak habis-habis, banyak banget. Miliarder. Orang Bu kalau duitnya maaf ya, orang kalau duitnya udah miliaran, udah triliunan, lah tenang aja dia duduk Bu, kagak mikirin makan. Dia mau makan ini dia beli, mau makan itu dia beli. Orang yang kaya 7 turunan Bu, 7 turunan 8 tanjakan dia udah kaya nih. Tadi tenang aja hidupnya ya? Tenang gak Bu hidupnya? Tenang, duduk, tenang aja. Dia mau jalan bayar, dia mau makan ini emang apa? Duitnya banyak. Kiris, pakai M-banking, di sini banyak duitnya nggak habis-habis. No di Bu di Siaga, Masjid Al-Mutakin. Siaga tuh Al-Mutakin, Siaga 2. Ada orang namanya Haji Bambang, orang Surabaya, Direktur BRI Pusat. Udah pensiun jadi BRI, duitnya kebanyakan banget. Banyak. Bingung dia duitnya mau diapain. Jadi kalau karpet belum rusak gantinya ganti, gak ada dikit. Ada orang itu kayak apa? Duitnya banyak. Habis sembahyang nih kan saya Jumat ngaji di sana, habis sembahyang Jumat. Habis sembahyang Jumat selesai sembahyang asar, habis sembahyang asar tawarin makan, mau makan di mana Ustaz? Gitu udah ditawarin makan. Diajak makan ke restoran Bu, sekali makan 3 juta 4 juta sama dia. Seadanya orang di masjid ayo makan. Duitnya gak habis-habis tuh orang. Itu apa namanya? Kan kalau keran begini ya, kadang-kadang kesenggol miring begitu ya. Lah bukannya patah miring, kita gitu nggak balik lagi. Gitu tuh, ganti. Orang mau banyakan duit, namanya orang banyak duit. Dia dan tuh masjid yang pinggir jalan tuh, Al-Mutakin. Iya, AC dia beliin tuh yang gede banget. Ke masjid kagak mati-mati tuh AC-nya. AC beli, rumahnya sono sih dia. Iya, rumahnya sono Bu. Ya Allah. Iya. Ntar saya ngomong udah kapan waktu. Jadi orang kalau kebanyakan banget banyak duitnya kagak bingung gitu. Yang bingung kalau orang kurang duit. Pengen makan sate sih pengen. Dia pantasnya
bukannya makan sok pantasnya kita kata begini Bu, di sop iga sama sate enak banget nih gitu ya. Iya. Duitnya kah? Ya Allah. Dunia ngayal kita disebutnya Bu, tapi akhirat nggak begitu Bu. Jadi siapa orang yang kaya di dalam kuburan? Saya kasih dua nih Bu. Mau jadi jutawan nggak dalam kuburan? Miliarder nih, serius. Duit kita, duit amal kita kagak habis-habis kita makan. Jadi kalau istilahnya kita makan sepanjang kita ada di kuburan, mau makan enak bagaimana? Di dalam kuburan sampai yaumil kiamah kagak habis-habis duit kita. Miliarder, berarti kita punya duit miliaran, triliunan kita punya duit di dalam kuburan. Kita mau ini ada nggak habis-habis. Yang pertama tadi kalau punya ilmu ajarin tuh yang begitu tuh. Alif batasa tuh habis, jangan berhenti dah, buka lagi alif batasa. Sampai saya nih Bu, saya hari ini baca Quran, dulu yang ngajarin Cing DJ. Dulu yang ngajarin alif batasa, lalu di rumahnya di atas alif batasa baca kul huwallah sampai habis, deres namanya. Sampai hari ini saya baca kitab kebagian pahalanya nih, kebagian. Lah iya, saya belajar emang lah bagaimana, itu namanya saham. Kepemilikan saham Bu 100%. Ada 5% punya saya saham. Itu kalau itu perusahaan jalan, kebagian saya Bu, duit dari itu saham 5%. Saya mah udah kagak kerja. Yang kerja pegawai, yang kerja segala macam tuh pabrik jalan diri. Tapi saham saya kebagian 5%. Jadi kalau besok ada yang nanya, kalau dia kagak nanya, tanya aja Ceng Senggol, lu kagak mau nanya puasa kapan gitu, tanya. Lalu kita jawab ikutin pemerintah. Kalau dia kata iya, terus dia puasa ikutin pemerintah, sebulanan dapat pahalanya kita Bu, dibagi. Pembagiannya bagaimana? Wallahu a'lam, itu cara Allah yang bagi. Nah, siapa orang yang kaya di kuburan? Yaitu orang yang semasa hidupnya pernah baca Qul huwallahu ahad 100.000 kali. Lah, kita kayaknya pernah gak? Kita udah Bu, ngaji berapa tahun ini ngaji? Cicil, kumpulin. Siapa orang yang kaya di kuburan? Jadi nabung Bu nih. Saya kelas 1 SD nabung nih 10.000 seminggu, 10.000 atau jangan 10.000 kebanyakan, 2.000 dari kelas 1 SD. SMP 3.000, SMA naik goceng, pas kuliah naik 10.000, pas kerja saya nabung 20.000. Sekarang duit saya banyak atau dikit Bu? Banyak. Kita dari kecil nabung kulhu. Jangan dulu kulhu Allah subhanahu. Kalau punya 100.000 kaya udah di kuburan. Kagak habis-habis sudah kalau punya 100.000. Ada nggak Bu kira-kira 100.000? Belum. Kakinya agak masuk. Belum kali. Oh, baca kulhu. Bu, jadi mulai sekarang hitung lagi dari nol ya. Jadi kalau kita ngaji Jumat 100 catat 100. Ntar di rumah iseng-iseng baca kulhu. Dapat 30 tulis 30. Pokoknya jumlahin sampai 100.000. Orang yang udah punya kulhu 100.000 miliuner udah, miliarder, jutawan udah dalam kuburan. Kagak habis-habis sampai gini. Kagak ngapa-ngapain udah Bu di kuburan jod. Baca Bu. Ya guru. Qul huwallahu ahad. Nah, yang biasa ngajar alif batasa, kalau sekarang apa Iqra? Jangan berhenti. Itu anak sampai dia tua, dia ngaji, dia baca Quran dapat pahalanya. Itu anak ngajarin lagi sama muridnya. Lah dapat terus kita saham. Dapat terus. Dia ngajarin lagi, muridnya ngajarin lagi sama muridnya. Ngajarin sanad namanya, ngajarin lagi sama muridnya. Makanya paling gede sekarang Imam Syafi'i dah, Imam Malik tuh kagak habis. Kedua, kalau ibu-ibu kulhu rada susah, panjang bukan rada susah. Memang di majlis taklim kan kita susah juga kalau kulhu ya baca. Qul huwallahu ahad bukannya susah. Khusus gitu.
Baca la ilaha illallah 700.000. La ilaha illallah 700. Kalau la ilaha illallah baru jalan bisa. Ini baru dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Megang gangguan tuh yang nyala-nyala Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Orang kalau dia baca la ilaha illallah jumlahnya sampai 700.000. Itu kalau dikerjain sehari 1.000, 700 hari 2 tahun. Sehari dia baca 1.000 dia kerjain berarti 360.000, ya kan? 360 hari 360.000. 2 tahun dia baca la ilaha illallah. Baca Bu baru iseng Bu, 1.000 dapat, 1.000 dikit banget. La ilaha illallah paling 10 menit 15 menit. La ilaha illallah. Tapi jangan cepet-cepet ya. Kalau baru tahlil kan gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengah-tengah, la ilaha illallah, la ilaha. Biarin dah la ilaha. Bu, baru iseng Bu nyabu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Pakai gituan tuh. Dapat 1.000 catat di buku. Dapat 500 catat di buku. Ntar jumlahin habis bulan berapa? Kalau sampai dapat 700.000 kaya dari kuburan kaya. Ada hadisnya Bu. Jadi saya ngomong bukan ngomong tuan. Mau makan apa aja ada duitnya. Lah kan kita udah nabung nih dari muda. Begitu udah tua kita tebok tuh celengan punya duit 100 miliar. Lah mau jalan-jalan kemana aja enak Bu. Mau makan apa aja enak belinya. Lah duitnya ada. Kalau duitnya kagak ada mau puyeng doang. Di kuburan kita mau makan apa aja duitnya ada tuh dari 700.000 sampai yaumil kiamah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi punya ilmu, nyari ilmu. Ini kita begini nih biar dikit. Ntar ada orang ngajarin, minta ajarin jangan pakai ngotot. Bagaimana caranya wudhu, apa segala macam, kapan puasa, ilmu yuntafa'u bihi. Mudah-mudahan kaya kita di dalam kuburan kita ya. Jangan berhenti ngaji Bu ya. Ila yaumil kiamah gitu. La ilaha illallah kerjain ya Bu. La ilaha illallah itu sampai 700.000 itu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kaya di dunia, kaya di negeri akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul ya karim ighfir lana ya rahim ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa jahil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munu wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.